Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Barung YouTuber tertua di semesta. Sudah saya duga ya, waktu saya pertama kali membacakan berita tentang Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membolehkan anak keturunan PKI ikut tes untuk menjadi prajurit TNI, pasti menjadi heboh. Dan terbukti kan respon-respon yang kontroversial, yang saling berhadapan, berhamburan di media sosial ya. Jadi saya ingat dulu saya nonton film pengkhianatan G30 SPKI itu kan selama 3 jam ya. Bagian kedua, 1,5 jam kedua itu, bagian pertama itu kalau nggak salah pengkhianatan G30 SPKI, bagian kedua itu 1,5 jam berikutnya itu penumpasan ya PKI ya. Itu dulu saya nonton di sebuah bioskop di Velbak ya, di dekat Pasar Puring di situ, di Velbak, di itu dekat rumah sakit Muhammadiyah itu loh ya, di Velbak ya, Jakarta Selatan. Usia saya waktu itu 23 ya, karena film itu tahun 84. Dan kemudian film pemberontakan G30 PKI karya Arifin Zainur itu diputar lagi di kampus saya waktu belajar bahasa Arab di Utsman bin Affan, di Bambu Apus, di Komplek Kartika itu. Ya katanya rumah Pak Trisno ada di situ kan. Saya belajar bahasa Arab waktu usia saya itu 57, berarti tahun 2018 kalau nggak salah, itu diputar di tempat saya kuliah di di Ma'had Utsman bin Affan. Saya belajar bahasa Arab 1,5 tahun di situ, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jam 1 sampai jam 6 sore. Kalau Sabtu Minggu saya dorong gerobak jualan ya di sekitar Bambu Apus itu, ngelewatin kantornya Hanura, kantornya Demokrat gitu kan, dan gerobak saya itu melewati rumah-rumah para jenderal di situ, Bambu Apus. Jadi diputar lagi tahun waktu usia saya 57 itu, pemberontakan G30 SPKI diputar lagi setelah saya nonton pertama kali itu. Jadi ada kegalauan saat itu ya di kalangan militer, sehingga Panglima TNI waktu itu memerintahkan yaitu Gatot Nurmantio untuk memutar film G30 SPKI itu yang sudah berpuluh tahun tidak diputar sejak zaman reformasi tahun 98 Mei itu tidak diputar. Sebelumnya diputar setiap tahun di TVRI. Jadi ada perubahan konstelasi politik setelah reformasi, kemudian dianggap rupanya anak keturunan PKI juga bermain kan, sehingga berhasillah mereka, kira-kira begitu, melalui tangan-tangan kekuasaan, film G30 SPKI itu tidak diputar lagi sejak reformasi sampai diputar di zaman Panglima TNI Gatot Nurmantio tuh. Dia memerintahkan seluruh kantor-kantor militer, Kodim atau apa istilahnya itu, memutar itu tanggal 30 September untuk mengingatkan ada bahaya laten yang terus tampaknya harus diingatkan kepada masyarakat umum. Jadi itu sekedar ya kenangan pribadi. Nah, hari ini tadi pagi saya bikin video pertama, saya terkejut ketika Jenderal Perkasa, Jenderal TNI siapa itu namanya, Andika Perkasa itu, saya lihat seluruh media menjadi headline itu di situ, membolehkan anak keturunan PKI dan underbownya untuk ikut tes menjadi prajurit TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang tidak diurai dalam dalam koran-koran online itu, media online itu. Underbow itu maksudnya apa?
kalau organisasi PKI Partai Komunis Indonesia anggotanya dan anak keturunan jelas, tapi PKI itu punya organisasi mantel atau organisasi di bawahnya kan, seperti Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Itu berarti kan anggota Gerwani, pimpinannya dan lain-lain kan punya keluarga, anak cucunya kan gitu ya. Itu berarti underbow, itu boleh ikut, anak keturunan dari anggota dan pimpinan Gerwani itu boleh ikut tes ya, anak cucunya itu turunannya kan dari organisasi di bawah PKI yaitu Gerwani. Terus ada lagi organisasi BTI, Barisan Tani Indonesia, yang di desa-desa, berarti anak keturunan dari anggota dan pengurus BTI seluruh Indonesia boleh mendaftar menjadi TNI. Kemudian ada lagi pemuda rakyat ya, organisasi kepemudaan itu boleh, berarti anak keturunan dari organisasi pemuda rakyat itu. Pemuda rakyat adalah organisasi di bawah PKI, itu berarti boleh ikut mendaftar menjadi prajurit dan kemudian nanti menjadi perwira kalau mereka itu ada nasibnya menjadi perwira TNI dan menjadi pimpinan dan mungkin menjadi panglima TNI, anak keturunan PKI, karena dibuka pintunya oleh Panglima Andika Perkasa ya. Terus ada lagi anggota underbow PKI itu misalnya senimannya, ada senimannya kan, Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat kan, itu ada struktur organisasinya itu Lekra ya kan. Jadi Lekra itu lembaga kebudayaan rakyat, tokoh-tokoh dan simpatisan PKI yang bergabung, yang bergelut di bidang kebudayaan. Itu kan mereka punya keluarga, anak cucunya itu. Semua anggota, dan itu boleh mereka mendaftar kan menjadi prajurit TNI di Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian, dan TNI AD. Dan banyak lagi organisasi-organisasi underbow di bawah Partai Komunis Indonesia itu menurut keputusan dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, itu semua anak keturunan dari Partai Komunis Indonesia dan organisasi di bawah Partai Komunis Indonesia seperti Lekra, PTI, Pemuda Rakyat, Gerwani, dan lain-lainnya itu boleh ya menjadi TNI, ikut tes menjadi prajurit. Tidak perlu di screening, tidak perlu tidak perlu ditolak, tidak perlu di screen, tidak perlu diteliti lagi, nggak perlu asal usul itu, bahwa nasab keturunan itu nggak perlu. Tapi Rasulullah mengingatkan pentingnya nasab ya dalam membangun rumah tangga, memilih calon istri misalnya, itu pertimbangannya ada 4. Satu, kecantikannya, boleh karena kekayaannya, dan juga dilihat dulu nasabnya, garis keturunannya itu dia keturunan siapa, apakah di atasnya itu kakek moyangnya itu ada yang misalnya, ini mohon maaf, yang memiliki penyakit yang secara genetik bisa diturunkan, itu harus diperhatikan bibitnya itu, bobot bibit bebet dalam perkawinan ya. Kemudian agamanya harus dilihat. Nah, dalam membangun rumah tangga dalam konteks Islam, maka yang dipilih itu sebaiknya agamanya. Syukur kalau 4-4-nya itu keturunan baik ya kan, secara ideologis, satu iman, satu akidah itu. Jangan main kawin aja meskipun dari beda agama, kawin campur, enggak. Harus dilihat keluarganya dulu. Nah, itu dipertimbangkan dalam perspektif Islam, itu nasab, garis keturunan siapa dia, itu layak untuk menjadi pertimbangan yang signifikan, yang penting di dalam syariat Islam untuk membangun sebuah rumah tangga ya. Masyarakat kan terdiri dari keluarga inti ya, rumah tangga, dan bangsa itu bagian dari kumpulan dari rumah tangga kan, dari keluarga-keluarga kecil itu.
Nah, sekarang ini mungkin satu tindakan yang hanya satu visi, bukan satu visi, satu sisi saja, tidak melihat perspektif yang lain yang dilakukan oleh Jenderal Andika Perkasa tanpa mempertimbangkan aspek kesejarahan, aspek pertarungan ideologis yang dulu pernah muncul dalam sejarah politik Indonesia modern kita, bahwa ada cita-cita negara komunis Indonesia pernah muncul di tengah-tengah komunitas umat Islam yang terbesar di dunia dengan membawa ideologi komunis, dan perdebatan-perdebatan di parlemen tahun 1950-an, betapa tokoh-tokoh PKI itu berhadap-hadapan ya dengan tokoh-tokoh Islam yang hebat seperti Kasman, seperti Natsir, Hamka di parlemen untuk membendung ideologi komunis menjadi dasar negara. Jadi bapak-bapak kita, pejuang-pejuang kita seperti di parlemen seperti Napoleon itu, Bonaparte yang dulu dijuluki kepada Isa Ansori ya. Isa Ansori ya, salah satu pimpinan dari Masyumi, fraksi Masyumi. Masyumi itu adalah partai politik Islam terbesar ya, di pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, kalau sebelum kemerdekaan partai Islam terbesar adalah Syarikat Islam di bawah pimpinan duet yang hebat dari Haji Omar Said Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim. Tapi setelah kemerdekaan ada partai besar yang menaungi seluruh ormas dan partai politik Islam, yaitu Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, menghadapi manuver-manuver PKI yang ingin menjadikan Indonesia menjadi komunis dengan dasar sah di parlemen Islam atau Indonesia dasarnya adalah komunisme. Dan itu terjadi perdebatan itu di ruang-ruang sidang di parlemen, di badan konstituante, sampai Partai Komunis Indonesia melakukan pemberontakan dengan membunuh 7 jenderal dan beberapa tokoh-tokoh lain ya di berbagai daerah dalam pemberontakan militer, pemberontakan bersenjata yang berhasil ditumpas oleh satu kekuatan yang baru muncul, yaitu di bawah pimpinan Sarwo Edi dan ini siapa? Soeharto, Jenderal Soeharto. Jadi sejarah satu pengkhianatan yang memaksakan kehendak secara militer dari orang-orang yang memiliki ideologi komunis itu tidak bisa dihilangkan ya dalam sejarah politik Indonesia modern kita. Dan sekarang kita melihat satu informasi yang mengejutkan ya, satu keputusan politik yang mengejutkan yang dilakukan oleh seorang jenderal TNI yang dulu TNI bersama umat Islam bahu-membahu untuk menahan gelombang atau pemberontakan bersenjata PKI tanggal 30 September 1965, dan sebelumnya umat Islam bahu-membahu memadamkan pemberontakan TNI dengan umat Islam bahu-membahu memadamkan pemberontakan komunis juga ya, yaitu proklamasi Republik Indonesia Soviet di Madiun tahun 48 yang berkiblat ke Rusia. Sementara yang tahun 65 pemberontakan 30 September 65 itu membangun poros dengan Jakarta, Tiongkok. Sama-sama komunis, tapi sama-sama dua-dua komunis dan kaki tangannya di Indonesia. Tahun 48 dan 65 itu berhasil dihalau atau dilawan dengan gigih oleh umat Islam bekerja sama atau bahu-membahu dengan TNI saat itu. Nah, dalam konteks sejarah itulah yang konon menurut Sarwo Edi atau menurut Sarwo Edi, perang saudara karena pertikaian politik gara-gara pemberontakan komunis itu wafat atau mati sia-sia, kira-kira begitu. Ya mungkin tidak sia-sia dalam perspektif Islam ya. 3 juta orang mati karena pertikaian ideologi yang berujung pada pertikaian di ujung denting senjata dan parang. Nah, tentu keputusan politik dari Jenderal
Andika yang membolehkan anak cucu PKI menyusup masuk menjadi anggota dan perwira Tentara Nasional Indonesia sungguh mencemaskan. Pintu masuknya sudah dibuka, yaitu boleh tes anak cucu keturunan Partai Komunis Indonesia dan underbownya. Underbownya itu ada Gerwani, ada BTI, ada Lekra, ada apalagi itu Pemuda Rakyat dan lain-lain ya. Di kalangan mahasiswa, di kalangan petani, di kalangan buruh, serikat buruh, ya ada di serikat buruh PKI itu ada di mana-mana, semua kementerian, serikat buruh Kementerian Pertahanan, serikat buruh kementerian ini, di seluruh kementerian ada. Mereka sudah menyusup ke lembaga-lembaga pemerintahan dan juga menyusup ke masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita menyayangkan ya keputusan politik dari Jenderal Andika Perkasa yang akan berhadapan-hadapan nanti dengan internal tokoh-tokoh tokoh-tokoh intelijen atau tokoh-tokoh senior di TNI sendiri dan di lingkungan keluarga besar TNI. Kita sayangkan ada semacam perpecahan nanti di situ. Setidaknya ada ketegangan ya, karena keputusan politik dari Panglima Jenderal Andika Perkasa. Mungkin akan kegaduhan ini akan terus-menerus panjang ini karena sifatnya lebih ideologis ya, dan lebih melibatkan jutaan orang yang akan tersentuh oleh persoalan yang sensitif ini. Dan kita sayangkan ya keputusan-keputusan yang sebenarnya tidak produktif seperti ini muncul di era di saat kesusahan masyarakat di bidang ekonomi begitu nyata. Penderitaan masyarakat karena pandemi dan karena ekonomi belum pulih itu kemudian masyarakat harus menerima isu yang sungguh membebani mereka sendiri. Dan harusnya pemimpin harusnya meratakan jalan bagi kesejahteraan lahir dan batin warga bangsanya sendiri. Semoga keputusan dari Jenderal Andika akan dicabut ya, setidaknya akan diralat dan tidak menimbulkan kegaduhan yang baru. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta Fasbir Sobrun Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lokasi Masjid 6 Syuhada proyek 1 miliar rupiah dengan 2 lantai. Tapi lantai pertama ukuran 6 kali 10, lantai kedua 6 kali 13 di atas tanah wakaf dari Haji Paramata seluas 120 meter, dan kita akan bebaskan 300 meter. Itulah angka 1 miliar. Ini 2 lantai kira-kira 700 dan 300 juta untuk membebaskan tanah 300 meter. 200 meter milik seseorang, kemudian 100 meter, kemudian 200 meter, dan kemudian 400 meter adalah tanah wakaf yang dikelola oleh Yayasan Pesantren Ojolali Indonesia. Yang 400 meter itu sudah lunas dengan surat-suratnya, dananya dari para penonton pesantren Ojolali selama 2 tahun. 400 meter senilai 300 juta rupiah. Alhamdulillah sudah lunas, dan nanti itu bagian dari kompleks pendidikan pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali beserta masjidnya, tapi terhalang oleh 300 tanah, 200 dengan 100 meter. Insya Allah Allah izinkan untuk dimiliki atau dibebaskan oleh Yayasan Pesantren Ojolali dengan bantuan ya dari para muhsinin di seluruh dunia, para donatur di seluruh dunia. Insya Allah Allah mudahkan, Allah gerakkan hati para hamba-hamba Allah yang budiman, yang soleh dan soleha untuk membangun kompleks pendidikan pusat dakwah, yaitu pesantren Ojolali, pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali beserta Masjid 6 Syuhada yang akan kita perluas ke arah 300 meter di sini
sehingga menjadi lebih luas untuk mengantisipasi perkembangan penduduk yang akan memadat di kawasan Kampung Tajur RT 06 RW 04 Desa Pamekarsari, Kecamatan Parung. Silakan kami mengajak kepada para donatur ya, untuk berlomba-lomba berinfak sedekah beramal jariah membangun Masjid 6 Syuhada. Rasulullah bersabda, "Man bana masjidan lillah," siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu fil jannah misrah, maka Allah akan membuatkan sebuah rumah di surga. Mari kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Insya Allah ya, insya Allah dengan wakaf, sedekah, infak dari bapak ibu kakak adik semua di seluruh dunia, insya Allah Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Allah terima amal soleh bapak ibu kakak adik semua, dan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan membuatkan sebuah rumah di surga, insya Allah. Man bana masjidan lillah banahullahu lahu fil jannah misrah. Mari, saya Yudi Pramuko selaku Ketua Yayasan Pesantren Ojolali Indonesia mengajak semuanya, penonton di seluruh dunia, untuk berlomba-lomba mengirimkan dana untuk pembangunan Masjid 6 Syuhada yang sudah kita mulai 1 Agustus atau 2 Agustus 2011 dan sekarang mencapai hari kerja ke 118 dan terhenti karena dananya habis. Insya Allah akan alirkan kembali dana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bapak ibu kakak dan adik semua. Insya Allah ini menjadi pusat dakwah yang sangat bersejarah karena dibangun secara gotong royong, bahu membahu ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Insya Allah ini menjadi masjid yang dibangun oleh orang-orang yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, tercuah di semesta. Fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Roti hangat, roti manis, ribuan. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasi Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf Haji Parama Artas, luas 120 meter, terletak di Kampung Tajur RT 06 RT 04 Desa Pamekarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Indonesia. Ini tiang pertama 4 meter dengan cakar ayam
ditanam 1 meter ke dalam tanah. Kemudian ini tiang yang kedua yang sudah dikerjakan. Ini tiang ketiga, keempat, kelima, kemudian yang belum dibuka keenam, ketujuh, kedelapan. Alhamdulillah. Terus ke-9, ke-10, ke-11, dan terakhir yang sudah dikerjakan ke-12. Dari rencana 16 titik tiang masing-masing setinggi 4 meter untuk 2 lantai, dan ukuran masjid ini di lantai pertama 6 kali 10, dan lantai kedua itu rencananya adalah 6 kali 13, senilai perkiraan 1 miliar rupiah, sekaligus dana untuk pembebasan 300 meter di samping tanah wakaf 120 meter, rencana 300 meter, 1 meternya adalah 1 juta rupiah, jadi perlu 300 juta untuk membebaskan tanah 300 meter milik orang lain supaya bersambung dengan tanah wakaf 400 meter yang sudah dibebaskan dengan dana dari penonton pesantren Ojolali. Moga-moga Allah memudahkan rencana-rencana yang baik, yaitu membangun Masjid Imam Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali yang sekarang mencapai hari ke 100 berapa ya, 118, dan terhenti. Insya Allah nanti Allah mudahkan lagi. Rezeki dari Allah dan kemudahan dari Allah sehingga masjid ini bisa dilanjutkan. Semoga-moga nanti Allah mudahkan dan lanjutkan kembali pembangunan Masjid Imam Syuhada 2 lantai senilai 1 miliar rupiah, 2 lantai dengan izin Allah. Dan kita ingatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang membangun masjid karena Allah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para lucuan, tertuah di semesta fasbir sabran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku